nggak Kak Ikhlas itu men-share atau memberitahu ke orang-orang sekeliling bahwa Kak Ikhlas tuh punya mimpi A, B, C gitu. Nah, lalu ketika Kak Ikhlas tuh ngasih tahu orang-orang sekeliling, ternyata ada orang-orang yang nggak mendukung gitu. Kan itu buat kita minder ya. Ya. Nggak mungkin, kamu tuh nggak mungkin bisa kayak gini, udahlah yang biasa aja gitu, itu terlalu tinggi seperti itu. Nah itu gimana tuh cara ngadepin Kak? Nah, ini saya punya pengalaman persis apa yang ditanyakan sama Kak Nadia ini. Untuk menghadapi permasalahan seperti itu, kita down boleh, nggak percaya diri boleh, tapi jangan sampai kalian itu lupa dan bersyukur kepada Sang Pencipta. Ya, lupa bersyukur kepada Allah. Kita ini sudah dikasih kesempatan belajar selama 6 tahun di tingkat menengah dan tingkat atas. Ya, kemudian cita-cita kita terus teman-teman atau lingkungan kita nggak mendukung atau kayak kurang mensupport, ya kalian bilang aja, lihat nanti siapa yang kalian butuhkan ya, atau enggak tanamkan pada diri kalian, saya mau sukses biar saya bisa bantu teman saya. Nah, itu yang penting. Kita sombong boleh, tapi sombong untuk diri sendiri, jangan sombong di hadapan orang lain. Ya, itu yang penting. Jadi untuk menyembuhkan diri sendiri itu ya dengan kita nggak usah hiraukan. Oke lah kalau kita down. Tapi kalau orang tua kita benduk, kenapa tidak? Dia siapa? Dia oke lah, dia teman kita, kerabat kita, teman kita main-main, teman kita nongkrong, teman kita ngopi. Tapi kalau jangan sampai teman itu menjatuhkan, ya, justru jangan jadikan itu sebagai ejekan, tapi jadikan itu sebagai dukungan. Teman yang baik itu adalah teman yang membuat kamu menangis. Tuh. Bukan teman yang menertawakan kamu ya. Teman yang hakiki itu, teman yang sesungguhnya itu adalah teman yang membuat kamu menangis, membuat kamu kayak, bukan malah orang yang tertawa sama kamu, itu bukan. Itu, aduh kalau bahasanya apa ya, itu bagaikan ada di saat kita ada aja ya, maksudnya ada di saat dia butuh. Nah, tidak ada di saat kita lagi down, lagi cemas, lagi sakit hati. Nah, itu bukan teman sejati, tapi teman yang sesungguhnya itu kita lagi down, dia ada buat kita, dia yang support kita. Ayo kelas, kamu bisa. Ayo ini bisa. Itu. Jadi untuk membalas dendam kepada diri sendiri atau untuk menyembuhkan pada diri sendiri, tanamkan bahwasanya, lihat nanti saya akan sukses biar saya bisa bantu kamu. Nah, itu jangan sampai kita menganggap kita sukses, nanti siapa kamu, itu jangan sampai kayak gitu. Tetap kita selalu membantu ya. Insya Allah kita akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih daripada bantuan ini. Saya lanjutkan ya kayak, saya sebenarnya ini banget pengen tahu banget. Ini kan Kak Ikhlas studinya tuh berlanjut ya, dari S2 lanjut ke doktoral ya. Secara langsung kan berarti Kak Ikhlas tuh sekarang posisinya menjadi seorang dokter termuda ya kayak dokter muda Insya lah. Allah, amin. Di selama kurun waktu kalau nggak salah 2 tahun ya kayak, itu Kak Ikhlas pernah nggak sih merasa kejenuhan gitu, jenuh, ya Allah apa sih yang mau dikejar gitu, apa sih kok sampai capek-capek kayak gini belajar sampai tahap doktoral gitu, pernah nggak Kak? Kalau tahap jenuh pernah, dan sangat sering. Kalau tahap berpikir juga, jadi ada dua di sini yang mungkin saya bisa sharing kepada teman-teman. Yang pertama itu mungkin jenuh ya, jenuh itu manusiawi, malas itu manusiawi, dan putus asa itu manusiawi. Cuman yang saya ingatkan lagi pada teman-teman, jangan sampai berlebihan. Oke, kita jenuh, kita malas, kita putus asa, boleh 1 hari, 2 hari, kita berdiam diri, dalam arti kita nggak melakukan apa-apa, tapi kita berminta doa, ya Allah tunjukkanlah jalan kami, ihdinas siratal mustaqim, ya tunjukkanlah jalan kami, tunjukkanlah jalan yang lurus kepada kami, ya Allah di mana jalan saya, apakah jalan saya sudah benar menjadi sebagai
pengusaha, pebisnis, apakah jalan saya sebagai menjadi pelajar sudah benar ataukah belum benar? Tolonglah tunjukkanlah jalan kami ya Allah. Selalu berdoa ya. Orang kita itu punya strategi belajar masing-masing ya. Ada yang dia menggunakan sistem dengan cara mendengar, memperhatikan, dan mengulangi di rumah ya, atau di kamar masing-masing menelaah ya. Ada juga yang dia EQ-nya di atas 200 mungkin, sekali menjelaskan ini. Tapi kalau saya tidak, saya semua apa yang guru kami bilang, semua apa yang dosen kami bilang itu, kalau saya punya metode itu saya catat dulu. Yang pertama saya catat ya. Jadi catatan itu sulitlah untuk hilang. Kalau ingatan mungkin hilang ya, dilupakan kan, terlupakan atau gimana gitu. Tapi kalau kita sudah punya tulisan, kita sudah punya bukti, kita bisa mengulangi lagi di rumah masing-masing, di kamar masing-masing. Itu kalau saya punya metode. Jadi kita bisa mengulangi lagi ketika mungkin di semester depan atau ini apa, kita lagi perbaikin buku-buku terus kita nemukan catatan, nah kita bisa baca ulang, nah itu bisa ya. Kalau untuk kita berpikir kenapa sih saya ini pribadi sekolah terus sekolah bahkan hampir 70% keluarga saya kemarin itu bilang udah nak nikah aja dulu, nikah. Kalau semua seumuran kami ini disuruh menikah, disuruh kerja, siapa yang mau isi bangku perkuliahan? Semua ini sudah ada jalannya. Nih, kamu contoh di pernikahan, di akad nikah, di pelaminan. Nih, kamu di wirausaha, di kantor kerja. Nih, karena dia guru-guru gini-gini, siapa yang mau isi bangku perkuliahan? Makanya itulah saya tanamkan. Kamu kenapa sih kelas mau belajar terus nggak nikah aja nih? Bro, siapa yang mau isi bangku perkuliahan? Kalau bukan saya, siapa lagi? Itu yang penting. Jadi kalian gak usah putus asa lah. Putus asa itu udah zaman 2000, 2001, 2002, 2003, sekarang 2021. Wah, udah 4.0, bahkan bentar lagi 5.0 ya. Jadi tanamkanlah, kalau bukan saya siapa lagi. Nah itu, jenuh boleh, tapi kita jangan jenuh tidur makan toilet. Wah, itu jangan sampai ya. Kita terus meminta, berdoa, dan percaya diri, itu aja.